Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan cerita salah satu budidaya aquaculture yang sudah lama sebenarnya populer di luar negeri, terutama di Belgia, Selandia Baru, dan di Indonesia pun juga sudah lumayan populer. Kalau kita lihat di YouTube itu juga sangat banyak yang memberikan tutorial tentang budidaya aquaculture ini. Ini seperti halnya mungkin yang lain, ini menggunakan sistem RAS, Recirculating Aquaculture System. Pada sistem ini, air yang berasal dari fish tank itu kolam ikan, itu melewati filter, kemudian ditampung dalam sebuah samtank. Setelah itu dimasukkan lagi atau diputar lagi ke fish tank ya. Sebenarnya ini rencananya untuk aquaponik, di mana air yang dari samtank nanti akan dimasukkan ke dalam sebuah sistem bercocok tanam menggunakan hidroponik. Tetapi karena memang sistem ini belum selesai, jadi yang saya tayangkan hanya sistem aquaculture-nya saja ya. Nah, pada sistem aquaculture yang menggunakan sistem RAS ini saya menggunakan dua fish tank ya. Dua fish tank ini menggunakan drum yang berasal dari plastik, kemudian menggunakan filter. Di sini terdiri atas 3 filter, kemudian diakhiri dengan samtank ya. Nah, untuk fish tank sendiri, kenapa saya milih 2? Karena saya sudah budidaya di sini, di dalamnya saya isi dengan gurami ini gurami ya. Kemudian yang kedua dengan ikan nila, baik merah maupun hitam, saya campur. Saya isi kurang lebih sekitar 40 ekor ya. Sebenarnya terlalu padat ya untuk ukuran fish tank yang seperti ini ya. Tetapi saya coba, karena ingin merasa penasaran saja kalau diisi padat seperti apa ya. Kemudian kedua fish tank ini dihubungkan dengan sebuah saluran ya. Jadi ini sendiri sebenarnya bisa dibuka ya. Ini saluran pipa paralon ke bawah, di mana di bawah itu ada lubang-lubang kecil untuk tempat pengeluaran hasil sekresi ikan ya. Kemudian dihubungkan dengan saluran paralon ini juga, ini secara paralel, ini juga sama. Kemudian masuk ke dalam filter ya. Dan filter di sini sebenarnya variasinya banyak ya. Kita bisa pilih filter itu, ada yang orang menggunakan filter mekanik semua sampai 8 chamber ya. Ada juga yang mekanik biologi kimia, ada juga yang mekanik biologi gitu kan ya. Nah, yang saya gunakan di sini filternya itu menggunakan mekanik biologi. Jadi yang ini setengah mekanik karena saya menggunakan sistem Vortex, kemudian setengahnya biologis, kemudian ini biologis ya. Kemudian diakhiri dengan samtank ya. Nah, ada satu kendala dalam sistem budidaya perairan itu sebenarnya, apalagi dengan ruang yang sangat terbatas atau fish tank yang sangat terbatas, itu adalah hasil sekresi dari ikan. Jadi ikan air tawar itu berbeda dengan air laut ya, karena tekanan osmosis di air tawar itu lebih rendah. Akibatnya air akan masuk ke dalam tubuh ikan. Karena itulah ikan akan banyak mengeluarkan urine untuk mengimbangi masuknya air melalui insangnya. Nah, kemudian karena air masuk untuk menjaga tekanan darahnya, maka ikan banyak mengabsorpsi garam. Karena itulah saya juga perlakukan memberikan garam krosok untuk membantu ikan itu mengabsorpsi garam ya. Di samping itu hasil pencernaan berupa feses itu saya degradasi dengan menggunakan larutan EM4 ya. Karena EM4 kita tahu isinya adalah
Saccharomyces cerevisiae dan Lactobacillus yang sebelumnya sudah saya duplikasi dengan menggunakan molase ya. Nah, jadi ceritanya ini ya. Jadi si air yang mengandung hasil sisa sekresi dan feses, kita berharapnya bisa masuk ke dalam saluran ini ya, menggunakan pralon ukuran 1,5 in, kemudian keluar ya, dan dibawa ke filter ya, dibawa ke filter. Dan filter ini yang saya gunakan yang chamber pertama ini menggunakan sistem vortex. Kemudian di atas dari sistem vortex, jadi sistem vortex itu ceritanya itu paralon itu langsung ke bawah ya. Di bawah itu saya kasih pembatas. Setelah itu di atasnya saya beri dengan jet mat. Jet mat itu sebenarnya juga filter biologis ya. Kemudian busa-busa dan seterusnya. Dulu pernah saya kasih arang. Ternyata arang itu sifatnya mengingat amonia ya, hasil sekresi, dan itu kurang bagus. Kenapa? Karena di filter berikutnya saya menggunakan filter biologis juga, sehingga nanti akan menghambat pertumbuhan bakteri yang ada di filter atau chamber berikutnya. Karena itulah arang saya copot, karena dengan adanya itu amonia melimpah dan ikan lebih banyak yang mati di awal-awal pertumbuhan ya. Nah, kemudian setelah itu air yang di saluran ke atas ini mengalir ke chamber yang kedua ya. Nah, chamber yang kedua saya menggunakan biobol ya. Kita tahu biobol itu berfungsi untuk menambah luas permukaan dari chamber ini. Diharapkan nanti bakteri yang ada di biobol ini bisa menguraikan amonia hasil sekresi dari ikan ya. Nah, kita tahu ya, untuk menguraikan amonia itu kita butuh bakteri namanya Nitrosomonas dan Nitrosococcus ya. Nah, Nitrosomonas dan Nitrococcus atau Nitrobacter juga bisa. Jadi Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrobacter, Bactoderma itu diharapkan ada di sini ya. Untuk membantunya saya sengaja memang injek bakteri itu yang saya beli secara terpisah ya. Harapannya amonia nanti hasil sekresi ikan itu akan dioksidasi. Karena itulah saya menggunakan aerator untuk membantu oksidasi si bakteri terhadap amonia menjadi nitrit dan akhirnya menjadi nitrat. Jadi penting sekali bahwa di dalam filter biologis itu perlu aerator, karena aerator nanti yang membantu proses biologis, proses penguraian amonia menjadi nitrat ya. Nah, filter yang ketiga juga sama, saya menggunakan di bawah itu adalah jaring nelayan. Jadi di bawah sini itu ada jaring nelayan ya. Fungsinya sebenarnya mirip. Jaring nelayan itu menambah luas permukaan, harapannya bakteri nitrifikasi, Nitrosomonas, Nitrobacter, Nitrosococcus, Bactoderma itu bisa berduplikasi secara maksimal di sini dan membantu penguraian amonia menjadi nitrat ya. Dan ini penting sekali karena inilah yang nanti kunci dari itu semua. Kita tahu amonia itu sangat beracun, bukan hanya pada ikan ya, tetapi pada tumbuhan juga sangat beracun. Karena itulah perubahan amonia menjadi nitrat itu kunci dari aquaponik ya. Setelah diharapkan sudah menjadi nitrat, si air itu dari chamber yang ketiga itu dialirkan ke sampeng ya. Nah, sampeng itu ini adalah air yang sudah mengandung banyak nitrat hasil proses dari chamber-chamber yang ada ya. Jadi hati-hati meletakkan filter kimia. Jika Anda meletakkan filter kimia, terutama seperti batu zeolit, usahakan diletakkan setelah chamber biologis. Karena kalau kita letakkan di chamber
Yang pertama, mekanik. Secara vortex misalkan atasnya zeolit, maka zeolit itu bisa mengikat NH amonia ya, NH3. Kalau amonia sudah terikat, akibatnya pertumbuhan bakteri yang ada di chamber-chamber berikutnya itu tidak maksimal. Karena itulah usahakan kalau ingin menggunakan zeolit atau arang itu di chamber yang keempat, kelima atau chamber yang terakhir sebelum masuk ke samteng ya. Nah, dari samteng ini di skenario awal itu akan diputar ke tanaman. Tetapi karena memang belum ada waktu membuat tanaman, tapi ini biasa saya gunakan untuk pupuk ya, untuk pupuk. Ini saya nanam cabai ya dengan posisi terbalik dan ternyata cabai juga cukup subur ya. Saya menggunakan pupuk yang berasal dari samteng karena saya yakin sudah banyak mengandung nitrat. Dan kita tahu nitrat itu adalah sumber nitrogen utama bagi tanaman ya. Jadi kalau manusia kalau pengen mengkonsumsi protein makan daging, tapi kalau tumbuhan kebutuhan proteinnya itu terpenuhi dari nitrat. Karena itulah nitrat itu sangat penting bagi tanaman. Dan saya optimis ketika samteng ini nanti saya putar atau kita alirkan ke hidroponik, maka tanaman akan relatif lebih subur ya. Nah itu yang saya lakukan. Ini dari samteng kemudian diputar kembali masuk ke fish tank atau kolam ikan. Dari pengalaman saya yang di awal-awal mungkin ada sebagian yang mati, ternyata dengan sistem ini itu ikan tumbuh dengan baik ya. Dan satu hal lagi, aerator itu menjadi faktor kunci di fish tank. Dulu ketika aerator hanya menggunakan aerator yang ini ya, oke, maka ada yang sebagian kecil ikan yang mati. Tetapi ternyata ada salah satu rahasia yang perlu kita lakukan ketika kita menggunakan sistem yang relatif sempit untuk fish tanknya ini. Kita bisa menggunakan pompa akuarium di mana disetting secara venturi. Jadi ada salah satu pompa akuarium yang relatif kecil, sebenarnya saya tanam di bawah. Kemudian ada udara yang seperti ini sebenarnya hanya udara saja yang masuk ke dalam fish tank ini, kemudian disemburkan oleh pompa akuarium itu supaya sumber oksigen bagi ikan itu terpenuhi. Terlebih saya tergolong tebar padat ya. Contoh ini gurame itu saya tanam sekitar 20-an biji ya. Kemudian ikan nila bahkan lebih gila lagi ini saya tanam dengan jumlah sekitar 40. Itu pun juga masih ada campuran bawal ya. Meskipun secara teori bawal itu tidak boleh ada 2 bawal ya, karena bawal itu sifatnya mirip dengan lele, bersifat kanibal ya. Nah, itu yang bisa saya sharing, dan ini hanya cocok saya pikir untuk skala kecil. Tapi kalau skala besar mungkin kolamnya harus besar, mungkin bisa menggunakan terpal ya. Tetapi kalau skala hobi ya, ini hanya untuk hiburan, untuk skala rumahan, untuk konsumsi sendiri itu sudah memadai ya. Dan ini sangat cocok untuk lingkungan perkotaan karena faktor pembatas di lingkungan perkotaan itu adalah air ya. Dan air dengan menggunakan sistem ini ya diputar terus ya. Dan hasil filterisasi ya, ini cukup bersih ya. Ini ya cukup bersih nih airnya. Ini artinya filterisasi itu berjalan dengan
bagus ya. Itu yang bisa saya sharingkan ya. Terima kasih.